adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu walaupun jarak kita jauh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Kau telah kumpulkan kami di sini walaupun jarak kami jauh ya Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Mazmur 119 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, sebelum Kak Ferin masuk dalam cerita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Engkau telah pimpin kami untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu menanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tidak berpaut padanya. Nah adik-adik, sebelum Kak Ferin masuk dalam cerita intinya, Kak Ferin mau tanya dulu nih adik-adik kepada adik-adik, apa sih kegiatan liburan yang membuat adik-adik bisa bergembira atau menyenangkan hati adik-adik? Misalnya ke tempat wisata ataupun pulang kampung. Pilih yang mana? Kalau Kak Ferin sih pilih dua-duanya. Tapi kalau Kak Ferin bisa kasih contoh, kalau misalnya adik-adik pulang kampung, entah pulang kampung ke rumah dari papa ataupun mama, dua-duanya sama-sama asik ya kan? Nah, di kampung itu kita bisa melihat pemandangan yang sangat asri, entah itu sawah ataupun ternak-ternak secara langsung. Nah adik-adik, hari ini Kak Ferin mau bercerita tentang Ibu Naomi. Nah, Ibu Naomi ini berasal dari bangsa Israel. Pada suatu hari terjadi sebuah musibah, yaitu musibah kekeringan di tanah Yehuda. Nah, akhirnya tanaman-tanaman di sana menjadi mati karena tidak ada air di dalam tanah. Kalau misalnya tanaman-tanaman itu sebagai kebutuhan pokok dari manusia ataupun hewan-hewan, berarti manusia-manusia itu dan juga hewan akan kelaparan. Nah, begitu pula ada sebuah keluarga nih adik-adik dari Bethlehem, yaitu keluarga Bapak Elimelek beserta dengan Ibu Naomi dan kedua anak laki-lakinya bernama Mahlon dan Kilion. Nah, mereka pergi dari Bethlehem ke tanah Moab untuk bertahan hidup. Nah, di Moab ini bisa dibilang tanahnya cukup subur adik-adik, makanya mereka pergi ke tanah Moab untuk bertahan hidup. Ternyata adik-adik, pada saat mereka hidup di tanah Moab, Bapak Elimelek meninggal dunia atau dimuliakan Tuhan. Tinggallah Ibu Naomi beserta dengan kedua anak laki-lakinya. Nah adik-adik, kedua anak laki-laki dari Bapak Elimelek dan Ibu Naomi saat mereka beranjak dewasa, mereka sudah mulai menikah dan Mahlon menjadi suami dari Rut dan Kilion menjadi suami dari Orpa. Adik-adik, Rut dan Orpa ini adalah gadis-gadis dari tanah Moab. Sebenarnya bangsa Israel tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa-bangsa orang asing. Kenapa adik-adik kok tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa orang asing? Karena menurut bangsa Israel, kalau menikah dengan bangsa asing itu mereka bisa disebut sebagai penyembah berhala atau mereka tidak menyembah Tuhan. Setelah hidup bertahun-tahun di tanah Moab, Mahlon dan Kilion akhirnya juga meninggal dunia adik-adik. Mereka dimuliakan Tuhan.
tinggallah seorang ibu Naomi sendiri sebagai bangsa Israel di tanah Moab, dan juga beserta dengan kedua anak menantunya Rut dan Orpa. Pada saat itu juga ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Bethlehem, Yehuda, Israel. Nah adik-adik, tapi kedua menantu mereka, Rut dan Naomi, tetap mau mengikuti ibu Naomi. Mereka masih ingin terus mengikuti ibu Naomi ke tanah Bethlehem. Namun adik-adik, ibu Naomi bersikukuh atau bersikeras supaya Rut dan Orpa ini kembali ke rumah orang tuanya masing-masing, menjalankan hidup mereka masing-masing. Dan ibu Naomi juga bilang ke Rut dan Orpa bahwa mereka boleh loh menikah lagi dan hidup bahagia. Nah adik-adik, saat ibu Naomi bersikeras untuk Rut dan Orpa kembali, ternyata Orpa meminta izin kepada ibu Naomi untuk kembali ke tanah kelahirannya di Moab. Adik-adik, sedangkan Rut bersikukuh untuk tetap mengikuti ibu Naomi. Nah adik-adik, perhatian dan cinta kasih dari Rut kepada ibu Naomi dibuktikan pada saat mereka tinggal di Bethlehem. Rut pada saat itu bekerja di ladang milik saudara dari keluarga Bapak Elimelek. Saat itu Rut menjadi pemungut jelai gandum yang ada di ladang itu. Dan dari pekerjaan itu, Rut dan ibu Naomi dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Adik-adik, di sini kita mau belajar dari Rut. Walaupun Rut ini bukan anak kandung dari ibu Naomi, tapi dia mau mencintai dan menyayangi ibu Rut dengan setulus hati. Begitu juga harus adik-adik. Adik-adik harus menyayangi sesama, terutama kepada orang tua adik-adik yang sudah membesarkan dan menyayangi adik-adik dengan tulus hati. Sekian cerita dari Kak Ferin adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, dan kami sapa di dalam Roh Kudus. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang tak pernah kesudahan daripada-Mu ya Bapa, terutama untuk kesehatan dan kekuatan kami menjalani hari-hari di tengah masa COVID-19 ya Bapa, di tengah masa pandemi virus corona ini ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur kami masih bisa beribadah di masa seperti ini, dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang selalu sedia melayani kami. Ada Kak Via, Kak Egi, Kak Karel, Kak Eci, Kak Jovan, Kak Vinci, dan Kak Ferin, dan juga kakak-kakak yang lainnya ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa supaya kakak-kakak layan kami bisa terus sedia melayani kami ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara di mana Engkau tahu bahwa dunia sedang dilanda bencana atau musibah COVID-19 ya Bapak. Bapak yang Maha tahu, Bapak yang mau berkati semua orang yang ada di dunia ini, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan sehat dan kekuatan yang luar biasa daripada-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa khususnya untuk Indonesia, di mana juga terkena wabah ini ya Bapak. Kamu campur tangan, kamu berkati pemerintahnya supaya bijak dalam memberikan peraturan, dan juga Engkau berkati kami sebagai warga dan masyarakat agar selalu taat dengan pemerintah, di mana pemerintah adalah wakil daripada-Mu ya Bapak.
Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPI Betorsina. Kami mau berdoa untuk pendetanya, Bu Evi, dan para presbiter, para pelayan Tuhan, sehingga mereka bisa selalu semangat dan selalu jadi berkat bagi banyak orang, bahkan di tengah masa seperti ini ya Bapak. Kau juga mau memberkati gereja-gereja di seluruh dunia. Walaupun masa seperti ini, kiranya gereja-gereja bisa menjadi berkat bagi sekitarnya ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit, yang tua, yang menderita ya Bapak, terutama di masa COVID-19 ini ya Bapak. Mungkin yang terkena virus COVID-19 ataupun yang dalam masa proses pemantauan, Bapak yang mau campur tangan biarlah mereka bisa kembali merasakan kekuatan yang betul luar biasa untuk tubuhnya, serta mereka bisa menjalankan aktivitas dengan semula ya Bapak. Bapak juga memberkati para medis, para tenaga medis, para dokter, perawat, dan bahkan pekerja-pekerja yang berkontak langsung dengan orang di mana rentan untuk terkena virus tersebut ya Bapak. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, dan juga mereka bisa diberi kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk orang tua di klien kami dalam kesehatan dan pekerjaannya. Kiranya mereka selalu semangat untuk melayani-Mu dan juga untuk bantu anak-anak ataupun adik klien kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam pekerjaan mereka bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Juga mereka diberkati dalam setiap pergumulan hidupnya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk minggu ini, terutama adik kami, Rafael Nares, Sherin Kenza, dan Mel King. Kau berkati mereka dalam pendidikan mereka, pertumbuhan iman mereka, serta kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di masa ini ya Bapak, kiranya bermanfaat dan juga kesehatan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan hati kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Bapa atas firman yang telah Engkau berikan tadi dari kakak layan kami ya Bapa.
Kami mau berdoa supaya firman tadi dapat menjadi berkat bagi kakak Layan atau bahkan bagi adik-adik ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan gerejamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya dalam anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Bapak, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, biarlah ibadah ini berkenan dan dapat diterima di hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati adik-adik kami dan juga keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan-Mu yang kudus. Ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.